Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan, NIM 72114190062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Langsung saja pada materi yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan. Yang pertama, aliran sumber fisik. Sumber-sumber fisik perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi perusahaan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Kedua, manajemen perusahaan. Dan ketiga, pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Keempat, lingkaran umpan balik terdiri atas sumber-sumber daya virtual. 8 unsur lingkungan perusahaan. Yang pertama, pemasok atau supplier. Kedua, pelanggan. 3, serikat pekerja, yang artinya organisasi dari pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai bidang usaha dan industri. Selanjutnya, komunitas keuangan seperti bank, pemegang saham dan pemilik atau stakeholder dan owner. Kemudian selanjutnya pesaing, pemerintah, dan yang terakhir komunitas global. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut rantai pasokan atau supply chain. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi secara tepat waktu dan efisien, disebut manajemen rantai pasokan. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Aktivitas manajemen rantai pasokan terdiri dari 1. Meramalkan permintaan pelanggan. 2. Membuat jadwal produksi. 3. Menyiapkan jaringan transportasi. 4. Memesan persediaan pengganti daripada pemasok. 5. Menerima persediaan dari para pemasok. 6. Mengelola persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. 7. Melakukan produksi. 8. Melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. 8. Melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Keunggulan kompetitif. Rantai nilai Porter yaitu aktivitas nilai. Nah, aktivitas nilai dibagi menjadi 2, aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Aktivitas nilai utama terdiri dari logistik input yang mendapat bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan dari bahan baku menjadi barang jadi, logistik output yang memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan, dan aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Kemudian aktivitas nilai pendukung artinya mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mengaruhi seluruh aktivitas utama. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan strategis artinya keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kedua, keunggulan taktis. Perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Keunggulan operasional. Keunggulan operasional berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Dalam dunia global ada perusahaan multinasional yang artinya sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi merupakan kunci suksesnya untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, keuntungan koordinasi yaitu fleksibilitas dalam merespon pesaing,
kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi dalam suatu negara, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. 4. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar negara. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendala-kendala politis seperti pembatasan yang dilakukan pemerintah sehingga terjadi kesulitan saat mengembangkan anak induk perusahaan. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Komunikasi interaksi dengan teknologi dapat bervariasi di beberapa budaya. Antarmuka atau interface harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan tantangannya. Kemudian masalah-masalah teknologi. Dan yang ketiga, yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi ada 4, yaitu yang pertama relevansi, artinya informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Kedua, akurasi, informasi yang disajikan harus akurat. Ketiga, ketepatan waktu, artinya informasi yang tersedia harus tepat waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian kelengkapan, artinya para pengguna yang hendak memperoleh informasi akan mendapat informasi atau gambaran lengkap terhadap masalah tertentu atau solusinya. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajemen dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang-orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis. Kemudian, perencanaan strategi untuk sumber daya informasi. Rencana strategis untuk area-area bisnis menggunakan pendekatan SPIR, yaitu pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.